Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kabar baik selalu menyertai kalian ya, sukses selalu. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan di hidup kita. Amin. Pada podcast kali ini, saya akan mengajak kalian mengenal bagaimana sih kontribusi dan sebesar apa usaha pemerintah Indonesia dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor selama pandemi COVID-19. Mari kita bahas perekonomian Indonesia tahun 2021. Perekonomian Indonesia pada triwulan 1 tahun 2021 terkontraksi 0,74%. Ini membaik dibandingkan kontraksi yang terjadi pada triwulan sebelumnya. Tahukah kalian apa yang menopang pertumbuhan tersebut? Ternyata pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan kinerja sektor eksternal loh, dikarenakan sejalan dengan pemulihan ekonomi di negara mitra dagang utama, terutama Tiongkok dan Amerika Serikat. Kalau ditinjau dari lapangan usaha pemulihan ekonomi ini didorong oleh pertumbuhan positif yang terjadi pada 6 sektor, yakni industri, pengadaan air, jasa keuangan, pertanian, perdagangan listrik dan gas, serta real estate. Sementara itu, sektor lainnya menunjukkan kontraksi yang menipis. Nah, pada podcast kali ini saya akan lebih membahas pada sektor pertanian. Di sektor pertanian, tumbuh sebesar 2,95%, lebih tinggi baik dibandingkan triwulan sebelumnya maupun triwulan 1 tahun 2020. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh peningkatan produksi tanaman pangan seiring dengan pergeseran panen raya dan cuaca yang mendukung. Laju pertumbuhan sektor pertanian tertahan oleh kontraksi yang terjadi pada subsektor perikanan dan kehutanan. Kontraksi sebesar 1,3% pada subsektor perikanan disebabkan oleh curah hujan tinggi dan angin kencang yang menurunkan kualitas air dan menyebabkan gagal panen ikan budidaya. Kontraksi 8,9% pada subsektor kehutanan disebabkan oleh turunnya permintaan bahan kayu bulat untuk industri kayu. Dari sisi pengeluaran perekonomian juga menunjukkan perbaikan pada setiap komponennya. Konsumsi pemerintah, ekspor dan impor tumbuh positif, sementara komponen lainnya mengalami kontraksi yang mengecil. Meskipun separuh komponen pengeluaran telah tumbuh positif, namun konsumsi rumah tangga yang memiliki saham terbesar masih terkonstruksi cukup dalam. Konsumsi rumah tangga terkontraksi sebesar 2,2%, sejalan dengan permintaan masyarakat yang masih rendah. Transportasi dan komunikasi terkontraksi 4,2%, dengan penurunan tertinggi pada angkutan udara yang mencapai 65%. Komponen restoran dan hotel juga terdampak pada pembatasan mobilitas hingga terkontraksi 4,2%, sejalan dengan rendahnya wisatawan. Kondisi pandemi masih menyebabkan kontraksi 2,3% pada subkomponen makanan dan minuman, karena masyarakat mengurangi belanja makanan dan minuman di luar rumah. Di sisi lain, konsumsi pada komponen kesehatan dan pendidikan serta perumahan dan perlengkapan rumah tangga tumbuh positif masing-masing 0,3 dan 1,3%. Pertumbuhan perlengkapan rumah tangga didorong oleh peningkatan konsumsi listrik. Dari adanya peningkatan dan penurunan di berbagai sektor, dapat kita simpulkan bahwasannya jika melihat masalah dengan kacamata yang berbeda, maka akan berpengaruh besar bagi keputusan kita. Saya mengajak teman-teman untuk selalu positive thinking terhadap masalah yang dihadapi, karena semua ada hikmah dan keberkahan di dalamnya. Selalu bersyukur merupakan kunci kebahagiaan hidup. Untuk podcast hari ini sudah dulu ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.